Alhamdulillah akhirnya Gaza merdeka. Belum tentu. Ayo kita lihat. Media resminya mereka mengatakan bahwa pejuang melakukan one prestasi katanya, melanggar gencatan senjata. Apa tuh contohnya? Nggak tahu, dia ngomong aja. Dan itu dikecam oleh media mereka sendiri dan juga dikecam oleh negara-negara Islam. Karena apa? Dia tidak mengatakan apa pelanggarannya. Dan per tanggal sekarang ini ya, per hari ini, jumlah korban syahid dalam waktu 24 jam atau kalau semenjak gencatan senjata diumumkan dalam waktu 24 jam 81 orang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Itu gimana ya? Apa nanti dia dapat nolong ngomong apa itu ya? Permainan yang ditunjukkan oleh Iran dan Saudi ini adalah permainan tingkat tinggi. Mengapa saya katakan player yang bermain yang berpengaruh kepada ceasefire ini bukan Saudi tapi Iran, meskipun keduanya kerap tampil bersama. Iran dan Saudi itu, kalau sampai akhirnya nggak ada yang didapetin, apakah Netanyahu masuk dalam penjara internasional? bukan cuma itu saya rasa. Apa tuh? Akdus Samin atau kutukan dekade ke-8 mungkin akan menjadi ancaman baru juga nih buat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya. Belakangan ini ya kita merasakan begitu bahagianya akan sebuah kabar yang akhirnya diumumkan ceasefire setelah 15 bulan gitu ya. Berjalannya juga dengan channel ini kita banyak sekali berbicara mengenai hal ini dan kayaknya alhamdulillah kita ngerasa kita ikutan di bagian itu gitu. Di proses ini kita ada di situ gitu happy. Waktu terima ininya terharu, saya lagi di rumah sakit sampai beneran nih sampai gitu langsung WhatsApp tamu kita sekarang ini. Nah sekarang kita mau cross check nih bener nggak sih ceasefire ini benar kejadian apa enggak? Karena beliau juga punya pandangan-pandangan yang mengajak kita untuk agak sedikit jangan euforia dulu. Oke, langsung aja kita akan ketemu dengan Syekh Ammar Risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pagi-pagi langsung WhatsApp antum ya kan? Ya, alhamdulillah baru pulang juga. Baru pulang juga antum ya? Ya. Kayak dulu waktu Ana yang langsung WhatsApp antum tuh waktu meninggalnya Ismail, Sinwar. Ya kan? Ini beneran apa enggak gitu kan? Nah tadi juga begitu, cross check benar apa enggak gitu kan? Nah ini kan jujur sih semua orang happy ya, lagi-lagi seneng-senengnya nih, apalagi mungkin yang mencintai bagaimana perjuangan yang dijalankan oleh para pejuang Palestina. Nah proses ini kemudian karena sebelumnya ada satu kebakaran hebat yang ada di Amerika yang kebakaran, tapi orang pada happy ini baru kali itu. Gitu kan. Kemudian ada pengumuman ini seolah-olah semuanya relate. Nah, kemudian tadi kita ngobrol-ngobrol kecil, apakah ada kemungkinan ternyata ada yang one prestasi atau enggak? Ternyata semua peluang masih ada ya. Nah, sebenarnya saya tanya pertama. Ceasefire udah diterapkan belum sekarang? Jawabannya belum. Karena baru akan diterapkan pada hari Ahad 19 Januari 2025 jam 12.15 atau 17.15 WIB. Oh, berarti masih punya waktu? Masih punya waktu. 4 hari? Sekitar 4 hari. 4 hari, oke. Nah, ketika diterapkan, jadi bisa aja ada sesuatu yang terjadi di 4 hari terakhir ini? Bisa kemungkinan? Udah tadi siang. Apa tadi siang? Tadi siang, Perdana Menterinya musuh itu tiba-tiba mengeluarkan satu tuduhan di media resminya mereka mengatakan bahwa pejuang melakukan one prestasi katanya, melanggar gencatan senjata. Apa tuh contohnya? Nggak tahu, dia ngomong aja. Dan itu dikecam oleh media mereka sendiri dan juga dikecam oleh negara-negara Islam. Karena apa? Dia tidak mengatakan apa pelanggarannya. Bikin rame aja. Oh, lagi nyebelin aja gitu ya? Nyolot aja? Lagi nyebelin aja. Dan per tanggal sekarang ini ya, per hari ini, jumlah korban syahid dalam waktu 24 jam atau kalau semenjak gencatan senjata diumumkan dalam waktu 24 jam 81 orang syahid. Allahu Akbar. Jadi seolah-olah mereka ngejar waktu. Betul. Sebelum ditutup mereka mau ngabisin dulu nih gitu. Betul. Tepatnya bukan menghabisi pejuang, tapi menghabisi senjatanya saja, biar habis pelurunya. Tapi nembaknya ke orang. Nembaknya ke orang random. Emang nih kaum kayaknya emang mungkin gemes aja ya. Itu dia. Tapi ini banyak spekulasi ya. Gini kan ibaratnya kenapa nunggu sampai 15 bulan gitu mereka baru ngelakuin gini? Ada pertimbangan apa sih gitu? Pertama dari analisis politiknya, saya mencermati pidato dari wakil kepala biro politik yang sekarang yang menjadi
PJS atau pejabat sementara, Nah. ya ketua umum yang ada di Gazanya, yaitu Dr. Khalil Hayya, yang semalam mengeluarkan pidato yang menurut saya secara politik ada data yang bisa kita ambil. Apa tuh? Kesimpulannya ada sekitar 5 pihak yang berperan untuk menekan agar gencatan senjata bisa segera dipengaruhi atau bisa segera dilaksanakan. Dan itu masalah kebakaran ntar dulu. Ini masalah politiknya dulu. Karena kan kebakaran di benua lain itu langsung mempengaruhi. Yang pertama adalah tekanan dari Qatar dan Mesir. Kita lihat Qatar itu sekitar 2 bulan lalu, sekitar November atau November, sempat ngambek sebenarnya. Ngambek sama Israel maupun sama pejuang. Kenapa dua-duanya? Iya, sempat waktu itu Perdana Menteri Qatar tuh mengumumkan kami memutuskan untuk menunda sementara perundingan gencatan senjata karena kedua belah pihak tidak serius. Oke. Sempat ngambek sebentar, dan itu sebenarnya ngambeknya Qatar itu bukan tanpa tujuan. Sebenarnya tipu-tipu aja gitu loh. Itu pressure sebenarnya. Itu pressure buat Israel karena apa, hari ini pintu masuk untuk bisa ngomong sama pejuang cuma Qatar. Kalau dia nggak lanjutin, lu nggak ada peluang ceasefire nih. Nggak ada peluang ceasefire. Berarti sebenarnya yang kepengen ceasefire itu justru Israel. Justru Israel sebetulnya. Dan, apa gue bilang? Itu dia. Lebih spesifiknya lagi, Israel tanpa Netanyahu. Netanyahu kenapa emang? Apa emang pihak Israel sama Netanyahu udah nggak sepaham atau gimana? Betul. Ibarat kata kalau Netanyahu itu seperti yang terjadi di beberapa negara, ya contohnya Indonesia misalnya. Masyarakatnya maunya apa, koalisi partainya maunya apa. Nah, dia punya kepentingan untuk tetap berkuasa. Kalau gencatan senjata segera terjadi, sudah 2 kasus menunggu dia ini masalahnya. Pengadilan internasional dan pengadilan korupsi. Itu masalahnya. Oh, jadi ini justru pembantaian ini karena nafsu pribadi. Nafsu pribadi saja. Untuk mempertahankan kekuasaannya, dia harus punya piala kemenangan. Nah, piala kemenangan yang ada di Gaza, itu dia coba cari pembebasan sandera, nggak bisa karena ternyata bebasin sanderanya, misalnya sandera 1 bebas, ternyata yang mati 3. Tentaranya, ya kan, itu yang sanderanya. Jadi sandera dapat 4 nih, yang 3 mati, 1 hidup. Nah, tentara yang untuk membebaskan itu, yang mati bisa 15, 20 dan seterusnya. Cuma gara-gara satu sandera, dan data ini nggak akan diungkap. Kenapa? Kita baru bisa lihat data ini ketika kita memperhatikan rilis pejuang atau video yang diterbitkan sama pejuang. Tekor sebenarnya mereka tuh. Tekor parah. Kan belum berapa lama ini ada video yang berapa tentara Israel kayak semacam forum yang mereka memilih untuk nggak melanjutkan perang. Betul. Dan itu jumlahnya besar. Mengapa? Satu, ada berita bahwa mereka itu nggak dibayar. Itu yang pertama. Yang kedua, perang ini sangat politis bagi Israel. Karena sekarang masyarakat Israel itu sudah melihat perang ini dilakukan untuk tetap mengangkat nama Partai Likud. Partainya si Netanyahu ini. Sementara partai-partai lain itu sudah sepakat, oke, kita jatuhin dulu Netanyahu ini. Gitu loh. Cara untuk menjatuhkan Netanyahu, stop dulu perang, APBN kita udah nggak cukup. Penerbangan kita tuh udah nggak terbang di mana-mana gitu loh sekarang. Artinya pemasukan dari pariwisata, pemasukan dari visa dan lain sebagainya udah nggak ada. Oh, jadi pariwisata Israel juga udah nggak laku kan? Udah nggak laku. Hidupnya justru dari Aqsa doang kan? Nah, itu dia. Belum lagi tekanan ekonomi yang dilakukan oleh gerakan Ansarullah Hutsi di Yaman di Laut Merah. Itu menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Oh, itu termasuk ngaruh juga tuh? Termasuk. Meskipun memang kalau kerugian secara militer ya mungkin kurang gitu ya. Ya roket sekali 2 kali dalam 1 seminggu gitu kan. Akan tetapi kapal-kapal ini kan terpaksa balik arah pada lain sebagainya gitu. Daripada berisiko mending nggak usah lewat kan gitu kan? Daripada berisiko mending nggak usah lewat. Ternyata boleh juga ya. Udah terlalu toronnya yang dipertaruhkan lebih besar. Jadi orang mending nggak usah lewat kan? Iya, itu dia. Oh, jadi ternyata internal dari Israel sendiri itu lagi genting nih. Lagi genting. Dan gimana caranya? Pokoknya udah lu stop perang dulu. Lu turun dulu, kita pemilu. Gitu loh. Kondisinya. Mereka juga berharap Netanyahu turun. Harusnya udah pemilu kemarin. Gitu loh. Di tahun 2024 kemarin itu harusnya pemilu. Cuma gara-gara perang ini diundur Netanyahu tuh dapat udah kayak gua tuh tetap harus berkuasa dulu. Ntar dulu kita lagi perang, ente ngomongin pemilu nggak sopan, nggak peka sama kondisi negara dan seterusnya. Debat-debat ini kita bisa perhatikan di Yediot Ahronot, di Koran Ma'arif, di Walla dan seterusnya. Ini menarik debat-debat semacam itu. Oh, pantesan banyak video-video forum debat yang mereka ribut sendiri. Iya. Karena mereka sadar perang ini dipanjang-panjangin sama Netanyahu biar dia tetap berkuasa, sah sebagai Perdana Menteri, biar nggak diseret ke pengadilan dan lain-lain sebagainya. Yang kemarin belum lama kayak Yoav Gallant juga mengundurkan diri, benar nggak sih itu? Itu benar. Sedianya aja ngundurin diri ya? Udah nggak sepaham. Berarti ini sebenarnya dalam kondisi
dalam kondisi udah carut marut dalamnya dia. Udah carut marut. Ini kondisinya persis seperti perang Badar. Heeh. Komandan-komandannya Abu Jahal tuh udah pada udahlah ngapain perang dan seterusnya gitu. Heeh. Sementara di pasukannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh makin kompak, makin solid. Walaupun sampai sekarang belum ada statement khusus yang mengatakan ini loh pemimpin baru, nggak ada ya? Nggak ada. Apa sengaja biar nggak jadi target? Satu itu, terus yang kedua kayaknya memang memilih yang lebih urgen, menghentikan perang dulu, baru mekanisme internal. Nah, sebenarnya gini, kan saya dengar ya permintaannya ini justru dari Israel untuk menghentikan perang dan tuntutannya menuruti apa yang diminta sama pasukan perjuangan. Apa aja sih yang diminta? Pertama, permintaan pasukan pejuang dari awal sama, kurang lebih ada 4. Pertama, sebelum kita membicarakan penukaran sandera, tarik dulu semua pasukan dari Gaza. Yeah. Cuman ini sempat dimainin. Oke, kita tarik semua ya. Cuman kita tetap ada di Netzarim sama di Philadelphia, itu di Rafah sama di Gaza Tengah. Pejuang nggak mau, akhirnya cabutlah semua itu. Nah, permintaan keduanya adalah satu sandera akan ditukar dengan 100 sampai 150 orang, termasuk ini yang paling susah nih. Tahanan-tahanan seumur hidup yang diantaranya adalah Abdullah Barghouthi dan Marwan Barghouthi. Dua orang ini, Abdullah Barghouthi ini adalah ahli peledak dari pejuang Palestina. Yang dia adalah manusia yang dihukum paling lama dalam sejarah dunia ini. 5.200 tahun. Sama aja seumur hidup ya? Sama aja masih hidup orangnya? Seumur dunia. Masih hidup karena dia ditahan di awal tahun 2000-an dulu. Ketangkep sampai sekarang ini baru 22 tahun. Gitu. Nah, lalu kemudian Marwan Barghouthi ini adalah ketua Fatah, tapi dari faksi yang menghendaki perlawanan bersenjata kepada penjajah. Sementara faksi Fatah yang ada sekarang adalah faksi Fatah yang lebih moderat. Clown gitu nggak? Penjajah paham ini nih ya, para pejuang ini maksudnya adalah ingin membuat pergolakan di otoritas Palestina. Karena kalau sampai dua orang ini keluar, jenderal baru pejuang akan muncul, dan yang kedua calon presiden yang kuat akan muncul. Malah jadi tambah kuat. Malah jadi tambah kuat nanti. Bisa dieksekusi dong di dalam itu kalau emang malas ngeluarin. Nah, tapi kalau misalnya dieksekusi akan terjadi perlawanan semesta nanti. Gitu loh. Yang lebih besar lagi nanti. Karena udah ketahuan kalau masih hidup, kemudian jadi bahan untuk bergen, udah nongol di permukaan. Kalau sampai dieksekusi malah ketahuan. Dan akhirnya malah pejuang nggak punya alasan dong untuk bersikap toleran dan moderat terhadap negosiasi kan. Malah nggak ada daya tawar berarti. Nggak ada daya tawar nanti, gitu kan. Nah, yang ketiga tawarannya adalah untuk membuka sepenuhnya perbatasan Rafah, yang mana kita tahu hari ini perbatasan Rafah sebetulnya dikuasai 100% oleh Mesir. Dan ini yang jadi ganjalan semua pengamat internasional dan semua ulama mengatakan ini Mesir yang bisa membuka Rafah. Tapi ya herannya Mesir tetap punya menuruti saja gitu ketika Israel itu menduduki perbatasan Rafah mulai tanggal 6 Mei 2024 kemarin. Apa ada kepentingan juga nggak? Saya tidak bisa menyimpulkan, akan tetapi yang jelas malam tadi Khalil Haya juga mengucapkan terima kasih kepada Mesir. Tampaknya ada sesuatu yang hanya diketahui oleh mereka. Apakah itu misalnya sel-sel pemberontakan yang ditanam oleh penjajah di dalam Mesir atau apa? Bisa jadi. Nah tadi kan bilang ada pihak yang berperan. 5 pihak yang berperan tadi kan. Betul. Qatar. Ada Mesir juga nggak di situ? Ada. Perjanjian gencatan senjata ini berlangsung di Qatar dan di Kairo di Mesir. Itu bolak-balik. Yang menjadi aktor utamanya adalah Menteri Luar Negeri Mesir dan Kepala Intelijen Mesir, Menteri Luar Negeri serta Perdana Menteri Qatar. Mengapa? Tadi saya pikir Mesir agak condong ke Israel tadinya. Awalnya saya pikir. Itu dia. Memang secara kebijakan ekonomi dan lain sebagainya gitu ya. Memang di Mesir kan kita sama-sama pernah ke Mesir ya. Agak tegang ya di Mesir itu kan. Agak tegang, kita tuh nggak boleh ngomongin secara jelas menyebut nama pejuang, secara jelas menyebut nama musuh kita, itu nggak boleh di Mesir karena ibaratnya di sana tembok aja bisa ngomong. Tapi tampaknya ya Mesir ini satu, dia kena tekanan ekonomi yang luar biasa. Di Mesir saat ini ada sekitar 150.000 pengungsi dari Gaza. Di Mesir dan saat itu oleh pemerintah Mesir kan dikasih garansi, oke, berobat gratis. Itu aja udah bantuan yang luar biasa sebetulnya. Ya kan, berobat gratis. Yang kedua, kalau ternyata nanti perang tidak berhenti, ratusan ribu orang ini akan menjadi tanggungan Mesir, dan ini yang tidak diinginkan oleh Mesir karena Mesir nggak punya uang. Gitu loh. Masih ingat narasi perang di bulan Januari 2024 ya, ketika akhirnya penjajah menyerang Rafah dan muncul tagar All Eyes on Rafah dan lain sebagainya.
saat itu ya baik Netanyahu maupun Herzi Halevi itu menawarkan opsi untuk warga dari Gaza pindah semua ke Sinai. Gaza dikosongkan. Iya, kepengennya begitu biar nggak usah ngabisin amunisi kan. Nah, tapi kan saat itu kalau mereka pindah ke Sinai sama aja ini jadi penduduk Mesir. Karena kan Sinai punya Mesir. Nah, Mesir tidak mau itu. Gitu. Makanya sejak saat itu pintu perbatasan Rafah dan Mesir itu dipertebal dan dikasih listrik. Wah, ketika itu para pengungsi yang sering keluar dari Rafah itu lewat mana mereka? Lewat pintu resmi. Mereka lewat resmi. Perbatasan yang ada perusahaan halal yang bayar $5.000. $5.000. Oh, itu memang pintu resmi. Pintu resmi. Jadi nggak bisa ada nyusup orang ke sana. Nggak bisa, susah, sangat susah. Dan 5.000-nya itu katanya bayarnya ke Mesir ya, bukan ke Israel. Lebih tepatnya bukan ke pemerintah Mesir, tapi satu perusahaan swasta agen travel. Ngeri juga. Ada ya orang begitu, orang lagi dalam keadaan kesusahan dia dapat keuntungan loh itu. Nah, itulah. Kemarin ada ngobrol di Jepang, ada sekeluarga 6 orang, satu orang tuh bukan 5.000, $6.000. Setelah Rafah itu dibongkar, bahkan terakhir sampai 10.000. 10.000 sekarang. Sampai 10.000. Astagfirullahaladzim, itu gimana ya? Apa nanti dia dapat nolong ngomong apa itu ya? Gitu. Dan masih sekarang masih atau belum ada yang bisa lewat ya? Untuk saat ini belum ada yang bisa lewat. Hanya lembaga kemanusiaan saja sama supir-supir truk. Sih. Nah sekarang kalau misalnya dari tadi 5 itu siapa aja? Kayak kan tadi Qatar, Mesir, lalu kemudian Turki bermain. Turki ini juga memegang peranan penting dan salah satu peranan Turki, tapi ini agak out of the topic gitu ya. Ikut memerdekakan Suriah dari Bashar al-Assad. Dan ini menjadi satu kartu tersendiri bagi negara-negara Islam. Nah, pihak yang ketiga yang bermain adalah Iran. Ini Iran juga ikut bermain. Permainan yang ditunjukkan oleh Iran dan Saudi ini adalah permainan tingkat tinggi. Mengapa saya katakan player yang bermain yang berpengaruh kepada ceasefire ini bukan Saudi tapi Iran, meskipun keduanya kerap tampil bersama. Iran dan Saudi itu berkali-kali dipancing agar saling bertengkar lagi sesamanya. Nah, tapi manuvernya menarik saya lihat. Tahun lalu, kurang lebih di bulan-bulan November, ya, setelah kesyahidan Yahya Sinwar, itu tiba-tiba faksi milisi Syiah yang ada di Qatif, daerah Saudi Selatan, itu melepaskan drone dan nggak ditangkis sama Saudi. Namanya faksi Bilad Haramain. Nah, ini menarik karena apa? Ini kan tadinya musuh lama gitu loh. Dan kalau memang ternyata Saudi itu masih memusuhi Iran dan lain sebagainya, ini pasti ditangkis dong pakai sistem pertahanan udara. Tapi enggak, ini drone-nya sampai ke Israel. Artinya dilolosin. Udah gitu, Iran dengan Saudi itu kan berdamai di Beijing, diperantarai sama Cina dan makin akrab. Berkali-kali menteri luar negeri kedua negara itu saling mengunjungi, bermesraan di ruang publik gitu. Artinya di forum-forum internasional itu ketemu, salaman dan seterusnya. Itu bagaimana tanggapan Israel dengan itu? Marah pasti. Yang paling mengerikan dari musuh kita adalah kalau negara-negara Islam itu bersatu. Terlepas dari mungkin ada yang Syiah, ada yang sekuler, ada yang apa. Dia pasti akan marah. Minimal jadi was-was lah ya. Minimal jadi was-was, gitu kan? Minimal jadi was-was. Nah, kemudian aktor selain selain Iran tadi adalah faksi-faksi bersenjata, seperti misalnya ada Hizbullah, termasuk juga Hay'ah Tahrir Asy-Syam, dan juga kemudian gerakan Ansarullah di Yaman. Nah, inilah yang kemudian terus-menerus menekan penjajah. Oh, ternyata ngerepotin juga tuh. Ternyata sangat merepotkan. Nah, kan belakangan ya. Di yang setelah Gaza kemudian rame si Israel kemudian ngebom Hizbullah, katanya dia berhasil menghabisi Hizbullah, kemudian jalan ke Syria segala macam. Itu saya pikir, ini makin kuat aja nih, bukannya Gaza udah ini Gaza dapat, kemudian ke Lebanon menang juga, ke Syria juga dapat. Kita pikir lagi tambah kuat apa gimana nih gitu. Itu ada drama apa sih di balik itu? Sebenarnya bukan drama kalau kita lihat. Penjajah ini mencoba mencari alasan baru perang. Karena apa? Masuk Gaza tujuan yang gini. Jualannya ke rakyatnya sendiri. Ya. Kami ini masuk Gaza untuk mencari tawanan. Sementara tawanan-tawanan itu selalu dipulangkan dalam keadaan sudah jadi mayat. Gitu loh. Ya mereka sih bisa bilang ini dibunuh sih sama pejuang, tapi ketika melihat mayatnya kok gosong, ini kan bekas ledakan, gitu loh. Yang punya ledakan kayak gitu cuma mereka sendiri, gitu. Cuma mereka sendiri, gitu. Satu itu. Terus yang kedua, jualannya ke dunia internasional, kami menghabisi teroris. Tapi ternyata di dunia internasional simpatinya makin besar. Kenapa?
Karena bom-bom yang mereka gunakan dan lain sebagainya itu ternyata dokumentasinya malah lebih dari teroris. Malah sebenarnya itu terekspos sebagai mereka yang bad guy gitu. Mereka yang bad guy gitu loh. Jadi kayak ibarat ada orang lagi berantem gitu. Cuman pihak yang lebih kuat tuh bilang dia ini teroris. Cuman ternyata ngabisin itu kejem banget gitu loh. Sampai-sampai ini dia kali yang teroris. Iya, soalnya orang lihatnya kan dia tuh ngebom di wilayah orang. Iya. Gitu kan. Dia tuh selalu ngeksekusi orang di wilayah orang. Kan orang jadi ngelihat yang jahat lu gitu. Iya, itu dia. Mereka itu di negaranya masing-masing. Mereka lu aja justru yang lewatin yurisdiksi kan sebenarnya. Sebenarnya ada satu titik ketika saat itu seluruh dunia itu mulai berpikir secara seimbang. Oke, Hamas juga salah, tapi Israel juga salah, bla bla bla. Sampai di situ seandainya saat itu perang berhenti, mungkin simpati orang kepada Gaza tidak akan sebesar sekarang. Sayangnya bukan sayangnya ya, pada saat itu atas kehendak Allah, penjajah itu nyerang Beirut, penjajah nyerang Damaskus, penjajah nyerang Son'a, gitu loh. Oh udah jelas gitu loh. Berarti yang menjajah siapa sekarang? Ini nggak diprediksi oleh Netanyahu. Maksudnya sangat tidak diprediksi. Maksudnya bahwa apa yang dilakukannya justru melunturkan trust internasional gitu kan. Iya. Dia pikir bakal jadi superior, tapi malah kelihatan jelek gitu. Itu dia pikir akan mengundang simpati publik. Oh kita tuh negara yang kuat, kalian jangan main-main sama kami gitu loh. Tapi justru gara-gara itu masyarakat melihat apa-apaan sih gitu loh. Senjata kalian juga kuat dari Amerika kan. Ketika kita memboikot Amerika, habis kan kalian gitu loh. Iya, sekarang Amerika juga lagi menderita nih guys. Lagi menderita. Ini menarik banget ya bahwa ternyata ya ini qadarullah sih ya bisa begini ya. Maksudnya Qatar bikin drama ngambek gitu. Kalau nggak mau, lu nggak bisa ngobrol selain lewat gua kan bilang gitu ya maksudnya kan. Lu nggak serius, lu nggak bisa ngomong sama Hamas. Jadi kayaknya kalau kita lihat nih, oke lah Gaza kecil, peralatannya sedikit, tapi nothing tulus. Lu mau damai, oke, nggak damai juga nggak apa-apa, gue juga siap mati selalu gitu kan. Dari proses ngambek itu apa nextnya? Setelah dari proses ngambek itu, akhirnya bersamaan dengan proses ngambek terjadi pemilu Amerika dan lain sebagainya. Ternyata Donald Trump menang, bukan ternyata sih, emang didesain menang gitu ya. Oh dia didesain menang? Emang desain menang. Emang ada siasat apa itu dengan Donald Trump? Satu memang Donald Trump orangnya memang pingin menang lagi, gitu ya, dan lawannya tidak menunjukkan perlawanan yang menarik. Memang Kamala Harris gitu ya. Satu, Donald Trump itu adalah seorang pebisnis. Namanya pebisnis itu dia akan mengutamakan stabilitas. Kalaupun dia harus berperang, maka dia akan berpikir kos perang harus lebih kecil daripada keuntungan yang nanti akan didapatkan. Sekarang kos perang itu udah lebih besar, ya kan? Contoh, kalau kita berpikir seperti Donald Trump, roket-roket yang dilontarkan oleh gerakan Ansarullah Hutsi di Yaman, oke meledak di langit, oke ditangkis sama Iron Dome dan lain sebagainya, cuma sekali dua kali aja kena ke Tel Aviv. Tapi gara-gara itu penerbangan internasional itu berhenti 2 jam. 1 jam sebelum roket dilepaskan dan 1 jam setelah roket dilepaskan. Oh, rugi tuh ya? Rugi. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, selain itu, tekanan-tekanan dunia internasional akan mengakibatkan gelombang divestasi, gelombang boikot dan lain sebagainya itu akan semakin liar. Dan citra buruk inilah yang kemudian coba dijaga oleh Donald Trump biar jangan sampai berlarut-larut. Ketika kemarin akhirnya Netanyahu itu main ke Amerika, tampaknya dalam tanda kutip diberikan semacam deadline. Deadline-nya kapan? Sampai nanti Biden udah nggak menjabat, sampai gua dilantik, harus lu selesaiin ya, gitu loh. Gitu. Mulai kebentuk nih kayaknya nih arahnya. Itu dia. Wah kan, cuman waktu itu ternyata Netanyahu itu menanggapi harus diselesaikannya itu. Mentok mereka tuh. Jadi gini, nyerang Gaza udah nggak bisa gitu loh. Tawanan-tawanan yang dicari-cari juga nggak bisa. Malah yang ada satu mobil, ada videonya dari pejuang gitu ya. Satu truk isinya belasan tentara ditembak itu pakai roket, habis semua mati. Bahkan video sampai tentara Israel itu menggelepar-gelepar tuh ada. Oh iya. Gitu. Ada videonya di Telegram tapi nggak bisa di Instagram. Terus ada lagi video ledakan terowongan. Jadi ada sekitar 12 atau 15 orang masuk ke dalam terowongan, meledak terowongan itu, jebakan isinya. Jadi intinya habis lah itu tentaranya. Masuk Gaza nggak bisa, dia coba tuh main ke Lebanon, ke Beirut. Ternyata tampaknya ada yang menasihati Hizbullah untuk tidak memperpanjang perang, karena itulah yang dicari oleh Netanyahu. Oh, makanya akhirnya seolah-olah menang jadi. Bukan seolah-olah menang ya. Tiba-tiba aja gencatan senjata. Oke. Gitu loh. Karena mungkin salah satu yang disampaikan kepada Hizbullah oleh negara-negara mediator, entah Iran, entah Qatar, entah mana gitu ya.
Kalau perang ini terus-menerus diperpanjang, ini hanya akan memindahkan luka Gaza ke Lebanon. Cuma jadi lubang baru. Cuma jadi lubang baru aja. Oh, jadi dia punya alasan untuk minta dibantu Amerika gitu maksudnya? Betul, punya alasan itu. untuk dibantu Amerika dan akan memancing perang saudara lagi. Karena jangan lupa, Lebanon itu kan alumni perang saudara juga. Iya. Yang ini yang menyebabkan kenapa presidennya itu harus yang Maronit, ya kan? Parlemennya itu harus yang Syiah, yang perdana menterinya itu harus yang Sunni, kan gara-gara perang saudara itu. Gitu Biar kan? semuanya terakomodir. Biar semuanya terakomodasi. Nah, di saat yang sama ada manuver dari Turki membantu para pejuang-pejuang di Suriah untuk menumbangkan Bashar al-Assad. Orang-orang tuh mengira, semua orang tuh mengira Bashar itu akan melawan. Dan semua orang juga akan mengira perang saudara akan terjadi kembali di Suriah. Tapi di sini cerdiknya para pejuang Suriah, mereka tidak ingin menciptakan perang baru, mereka hanya ingin mengusir Bashar. Jenderal-jenderalnya Bashar al-Assad itu dibujuk terlebih dahulu tanpa sepengetahuan Bashar, sehingga yang jadi tujuan kami itu cuma Bashar aja udah. Nah, sampai di sini Israel panik, loh kok nggak perang sih, kok damai sih, kok langsung stabil sih Suriahnya gitu loh. Akhirnya perbatasan di daerah Quneitra dan lain sebagainya, termasuk Mount Hermon itu dibom, diledakin apa dan lain-lain sebagainya. Tapi ternyata mancing oleh Qatar, Saudi dan Turki kayak dikekep, udah jangan balas. Gitu loh. Asli bener nih tingkat atas banget men ya. Tingkat atas. Pantesan gini, ini ada hubungannya nggak? Waktu Israel mancing Iran, sampai sekarang tuh Iran nggak balas, itu mungkin gara-gara itu juga. Tampaknya gara-gara hal yang sama. Kita melihat reaksi yang sama. Hizbullah tidak terpancing untuk membalas meskipun di masa gencatan senjata antara Hizbullah dengan Israel itu juga diserang terus. HTS, Hayat Tahrir Syam juga tidak terpancing membalas meskipun serangannya besar sekali di Latakia dan lain sebagainya itu. Iran juga tidak terpancing membalas meskipun Netanyahu itu berkali-kali ngata-ngatain. Jadi sebenarnya Netanyahu ini punya satu rencana atau trik ya, mungkin ya, cara main catur gitu ya. Kemudian dia cari gara-gara ke tempat lain. Emang itu sengaja cari gara-gara? Emang itu sengaja. Maksudnya kalau berhasil jadi bikin ribut perang dunia baru gitu maksudnya? Betul. Tujuannya dia ingin itu memancing perang dunia dan dia ingin tampil sebagai pahlawan perang dunia. Dia ingin menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa lihat, kalian kalau melawan kami semua, yang dimaksud kami semua itu adalah dia, Amerika Serikat dan lain sebagainya, kalian akan kalah. Jadi abu kalian semua. Tapi sayang yang dipancing gak kepancing, karena mereka tahu daripada gue berhadapan sama Amerika Serikat, udah sekarang kita bangun aja kesatuan negara Islam dulu. Malah makin mengerikan sebenarnya. Nah, kerugiannya apa nih? Karena pada nggak kepancing nih, kerugian dia apa? Satu, Amerika Serikat tidak punya alasan untuk memberikan dia bantuan senjata lagi. Atau dia akan jadi the most evil country, kan? Dia akan jadi the most evil country lagi. Yang kedua, secara bisnis juga nggak menguntungkan. Saudi dalam tanda kutip ya sebagai bukan bayaran ya, sebagai garansi atas perdamaian dengan Iran. Mulai dekat ke Cina. Oh, unik nih. Unik itu dia. Mulai dekat lagi ke Cina. Gitu loh, mulai merapat ke Cina, terus sebagian minyaknya udah mulai dijual ke Cina dan lain-lain sebagainya. Turki juga apalagi udah mulai seperti itu, ya kan? Dan uniknya, ini negara yang berbatasan dengan Israel gitu ya. Uniknya, Suriah sendiri sekarang ternyata statement-statementnya itu tidak terpancing untuk memerangi Israel, sekaligus juga tidak terpancing lagi untuk melakukan genosida kepada keluarganya Assad dan tidak terpancing untuk melawan Rusia. Justru menteri-menterinya Rusia itu pada bilang kami siap membangun kembali ikatan dengan Suriah yang baru. Ini malah jadi nggak ada alasan kan? Iya, ini malah lebih menakutkan lagi. Gitu. Ya kalau nanti Israel memperluas perang kemana-mana, gitu kan, mereka akan jadi musuh semua orang nanti. Akan diserang semua negara takutnya nanti kan? Itu dia, akan diserang semua negara. Wah, berarti sebenarnya ini rencana Allah banget ya. Seolah-olah kayaknya ini trik begini kalau ditanggapi dengan emosi kepancing ya. Ini baru saya dengar nih, ini menarik ya. Jadi sebenarnya ini drama yang lebih. Tuh antum ngelihat kayak begini seru juga ya. Kalau antum sendiri menganalisa ini kalau begini bisa begini. Nah kalau sekarang nih ya, alasannya kemudian minta ceasefire apa dong kalau gitu? Ibaratnya gini, kan tadi udah kerugian kemana-mana, udah kerugian yang tinggi. Parlemen juga udah nggak ada benefit lagi di negara kan gitu. Ibaratnya satu-satunya cara yaitu dengan menggulingkan Netanyahu. Iya. Tapi satu-satunya cara Netanyahu dengan memperpanjang kekuasaan. Caranya untuk bisa memperpanjang kekuasaan dengan cara membabi buta, cari alasan untuk perang. Begitu? Betul, cari musuh baru. Nah, berarti kalau misalnya ceasefire terjadi, rugi dong Netanyahu sekarang? Sangat rugi. Makanya panik ini dia. Panik, dia sangat-sangat panik.
Makanya coba yang terjadi gimana? Di Gaza, di Lebanon, di Yordania, di mana-mana perayaannya nggak kembang api apa segala takbiran kayak malam tahun baru, malam tahun Idul Fitri. Sedangkan kalau di Israel yang terjadi apa? Demonstrasi besar-besaran, mengecam kita kalah dan seterusnya. Oh, itu. Tepatnya sampai sekarang belum ada statement Netanyahu ya? Sudah ada tadi siang. Ngomong gimana dia? Gitu. Dia kan tadi siang ngomong Hamas mencoba mengkhianati kesepakatan. Cuman tadi dia ngelempar wacana aja gitu loh. Tapi nggak ada ininya. Nggak dijelasin apa yang dilanggar dan seterusnya, nggak dijelasin. Soalnya tadi ketika kemudian pengumuman ceasefire ya kan, pasukan perjuangan itu keluar dengan senjata, dengan mobil segala macam, nunjukin bahwa ceasefire ini bukan berarti mereka kalah, mereka masih ada. Nah, mereka masih ada dan kuat. Dia masih di situ gitu ya. Iya. Mau lanjut ayo gitu kan. Malah di sekitar 2 jam setelah pengumuman ceasefire itu, pejuang itu nembakin roket ke daerah Niram 2 kali. 2 kali. Nakal-nakal juga ya. Nakal-nakal juga. Apa artinya? Ceasefire ini sangat berarti bagi para pengungsi dari kalangan pemukim yang radius 20 km dari Gaza, karena 20 km dari Gaza ditetapkan sebagai zona militer atau zona darurat perang. Mereka sekarang mengungsi di Tel Aviv, mereka mengungsi di Haifa, dan mereka mengungsi di Beersheba. Nah, Beersheba ditembakin roket, dan Eilat ya ditembakin roket oleh Yaman, Haifa ditembakin roket oleh Hizbullah, sementara Tel Aviv ditembakin roket oleh para pejuang saat itu, ketika roketnya masih banyak. Ya kan? Nah, ketika kan denger nih gencatan senjata gitu kan, mereka mau pulang. Kalau kata pejuang bahasanya, jangan pulang dulu, enak aja, masih punya gue ini tempat. Nah, sekarang kan ini masih ada waktu berapa hari ya? 2 hari ya, Jumat Sabtu, Ahad nih. Kalau untuk menyelamatkan muka Netanyahu, apa yang mesti dia lakukan? Oke. Pertama, dia harus gimana caranya mendemagogisasi para pejuang. Memburukkan citra para pejuang. Ya, caranya bagaimana? Entah dengan menciptakan satu kasus palsu. Dan saya yakin ini akan dimakan umpan ini. Ya biasalah di Indonesia kan banyak sekali akun-akun yang covernya aja Islam tapi ternyata anti pejuang. Makanya saya bilang tuh mereka tuh jadi juru bicara IDF gratisan itu. Ya kan? Atau memang ada biayanya? Memang mungkin ada biayanya, gitu kan. Terus yang kedua, satu lagi caranya, gitu ya. Tiba-tiba dia berhasil memancing satu pihak untuk meneruskan perang, dan ingat sekarang ini sudah di akhir masa gencatan senjata dengan Hizbullah. Kita lihat apakah Hizbullah kepancing atau tidak. Ini yang paling penting. Dan oke, secara jumlah pasukan, secara struktur dan lain sebagainya, memang Hizbullah itu lebih kepukul daripada Hamas. Lebih terpukul. Kenapa? Satu dari pihak Hamas saja, ya itu nggak ada kan serangan kayak walkie-talkie kemarin dan seterusnya itu kan. Dan terhadap Hamas itu tidak dilakukan serangan skala besar yang menghabisi sebagian besar pengurus-pengurus Hizbullah seperti yang terjadi di Lebanon pasca kematiannya, pada saat kematiannya Hasan Nasrallah. Kan Hamas nggak digituin. Karena mereka juga nggak tahu posisinya kan. Selain itu, yang di luar negeri adanya di Doha. Nggak mungkin mereka nyerang Doha. Masalah baru. Iya, masalah baru. Ya kan? Maka saya yakin dalam waktu 42 hari gencatan senjata tahap pertama ini, mereka akan berusaha mencari musuh-musuh baru. Ya, mereka akan berusaha memancing. Ya, mereka akan berusaha mengkhianati gencatan senjata, tapi dengan cara yang tidak melanggar kesepakatan. Cari-cari sama mereka, gitu ya. Atau yang ketiga, kalau misalnya mereka sama sekali nggak kepancing, ya kan, mereka akan mencoba mempengaruhi hukum internasional untuk menyeret para pemimpin Hamas dan pemimpin pergerakan Palestina yang ada di luar negeri ke pengadilan internasional. Biar nggak cuma dia doang. Saat ini di luar negeri tokoh-tokoh yang cukup berpengaruh diantaranya ada Khalid Mish'al, Khalil Hayya, Usama Hamdan, dan lain-lain sebagainya. Mereka tuh nggak di Gaza? Nggak di Gaza, mereka di Doha. Jadi sebenarnya injury time juga sih sebenarnya, dan belum tentu dapat juga, atau bisa aja menemukan markas gitu, mungkin nggak? Sangat mungkin. Tapi so what gitu loh. So what? Ketika Hasan Nasrallah itu meninggal, Yahya Sinwar itu syahid. So what? Apa yang terjadi? Tidak ada yang terjadi. Baik-baik saja gitu. Malah harum namanya kan? Malah lebih harum namanya, terus perlawanan lebih keras lagi, dan nama mereka lebih jatuh lagi justru. Ini menarik ya teman-teman ya. Ibaratnya gini, orang kalau menang, kalau perang itu kan takut mati, takut kalah ya. Kalau di pasukan perjuangan itu malah kalau mendingan mati sekalian gitu, malah harum ya, dan nggak ada takut-takutnya.
kalau sekarang mungkin kesempatannya adalah untuk bisa mendapatkan piala tadi kata Antum bilang kan. Netanyahu harus punya piala atau dia pasti habis. Masih habis. Masih habis kan. Kan sempat dapat angin waktu ternyata yang dibunuh adalah Babe Yahya. Ya kan. Kayaknya udah kayak gimana gitu. Padahal itu jackpot kan. Jackpot, gitu, ya kan? Malah kebalik. Nah, ternyata itu malah menunjukkan kepahlawanan. Malah menunjukkan sebaliknya bahwa ini loh patriot sebenarnya. Dia berjuang di tanahnya dia gitu. Iya. Yang eksekusi dia justru penjajahnya gitu. Jadi blunder semua gitu kan. Iya. Dalam waktu 2 hari harus melakukan hal-hal yang nggak ringan. Walaupun mereka juga jago juga dalam memelintir berita sih. Betul. Nah, kalau sampai akhirnya nggak ada yang didapetin, apakah Netanyahu masuk dalam penjara internasional? Bukan cuma itu saya rasa. Apa tuh? Akdus Samin atau kutukan dekade ke-8 mungkin akan menjadi ancaman baru juga nih buat mereka.